Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk peruntungan siu anjing di tahun naga kayu. Seperti apakah kehidupan, keberuntungan, rezeki para siu anjing di tahun naga kayu? Kurang dikit lagi ya, seminggu lagi, 2 minggu lagi ya. Udah masuk ke tahun naga kayu, tahun yang penuh persaingan ya. Intinya banyak banget yang akan tumbuh, sehingga kalian harus bersaing untuk tumbuh lebih tinggi dan menonjol daripada yang lain. Kita akan lihat pokok pikiran kelima untuk para siu anjing. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh muncul ya siu anjing, muncul siu anjing ya, munculnya ya dalam kartu tarot The Moon atau kartu ke 18 itu digambarkan untuk siu anjing. Artinya siu anjing potensi segala macam daya upaya ada berdasar pada diri kalian sendiri. Udah ada pada diri kalian sendiri. Apa yang kalian pikirkan, itulah yang akan terjadi pada kehidupan kalian. Makanya berhati-hati menggunakan pikiran kalian ya para siu anjing. Jangan overthinking. Kemudian jangan takut. Memang kali ini ciong ya. Cuman ciong bukan untuk ditakuti ya, tapi untuk diwaspadai. Hati-hati, bijaksana mempergunakan kata-kata. Kalau ada pertengkaran dihindari ya. Lebih bersabar. Kalau ada pertikaian, lebih baik kalian yang melerai atau menjadi juru damainya. Nggak usah pakai fisik, lebih baik pakai diplomasi. Kalaupun kalian nggak yakin menang untuk diplomasi, lebih baik diam. Itu ya para siu anjing ya. Itu adalah pokok pikiran yang utama untuk kalian menyelesaikan segala macam persoalan. Kemudian mengendalikan ambisi, emosi itu mutlak utama, karena sumber kekuatan dan sumber kehancuran terletak pada dirimu sendiri, terutama pada kekuatan pikiranmu, kepada pikiran-pikiranmu sendiri ya. Jadi hati-hati, lebih baik berpikir yang positif, yang baik-baik. Nih ya, kuda merahnya nih ya siu anjing ya. Bahaya kalau kalian nggak bisa mengendalikan, termasuk ambisi. Bukan hanya emosi ya, tetapi ambisi untuk memperoleh sesuatu yang besar, untuk memperoleh sesuatu kehidupan yang mungkin kalian udah dambakan. Itu harus ditinjau ulang, atau benar-benar kalian menerapkan rencana yang matang. Seperti kiat sukses yang udah sering saya katakan ya. Yang pertama adalah kreativitas, kedua semangat, dan yang ketiga sebagai pondasinya adalah planning, rencana jangka pendek dan jangka panjang harus matang, supaya kalian tetap tumbuh walaupun nggak melejit banget, tapi progresnya ada. Tapi jangan khawatir ya, bukan siu anjing terus semuanya terpuruk karena ciong ya. Banyak yang sukses juga ya, terutama mereka-mereka yang bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan ambisinya. Banyak yang sukses, banyak yang mengalami kesuksesan, karena ciong masih dilihat dari tanggal lahir, tahun lahir, jam lahir ya. Karena kalau tahun lahirnya berbeda, kok bisa ciongnya beda? Mbah bisa ya, karena elemennya beda. Kalau kalian siu anjing yang tahunnya di akhir tahunnya ada 0 sama 1, berarti dia siu anjing logam. Kalau 2 dan 3 siu anjing air gitu ya. Kalau 4 dan 5 siu anjing kayu, kayak gitu ya. Siu anjing api ya pasti masih di atas angin ya, karena secara elemen dia menang melawan kayu. Semangatnya tinggi ini ya, kuda merah tinggi. Selain semangat, tetapi ini juga ambisi yang bisa mematahkan untuk kalian ya. Jadi itu bijaksana dalam menyikapi sesuatu hal. Segala kegiatan harus terencana dengan baik.
Terus bagaimana Mbah kalau memang ciong ya di Ciswa ya, bagaimana kalian bisa menghindarkan diri dari kesialan-kesialan atau keapesan-keapesan? Dan apa yang penting nih, Dewi Fortuna tetap berada di diri kalian, terutama untuk kalian yang jelas ya, para kalian yang positif, yang nggak takut untuk membela kebenaran dan keadilan, yang nggak takut untuk kaya raya ya. Mana ada Mbah yang takut kaya raya ya? Ada ya beberapa orang yang benci orang kaya itu yang takut kaya raya ya. Ya pada dasarnya memang karena ketimpangan sosial atau iri ya, dengki pada orang-orang yang udah kaya raya. Kadang-kadang mereka arogan. Tapi ingat ya, gak semua orang kaya itu jahat, gak semua orang kaya itu arogan. Tetapi yang di dalam otak kita tuh selalu yang jelek yang muncul, yang menguasai. Jadi kalau ada satu aja orang yang arogan, pejabat atau orang kaya yang arogan, kita sering apa ya namanya, mengecap mereka, menilai mereka, menghakimi mereka. Orang kaya dan pejabat itu pasti arogan, padahal enggak tentu ya, belum tentu juga. Beribu-ribu pejabat, paling yang korupsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok banyak Mbah? Ya mungkin 20%, 30% lah ya yang korupsi ya. Tapi memang banyak korupsinya. Kemudian orang kaya, dari ribuan orang kaya paling 1, 2 yang arogan, yang sok pamer ya. Tapi karena itu dia menonjol, sedangkan yang orang kaya baik-baik dan sederhana nggak kelihatan, akhirnya kita sering menganggap orang kaya itu jahat, sombong dan sebagainya dan sebagainya. Hilangkan pikiran itu ya, karena kalian akan benar-benar jauh dari kekayaan kalau kalian membenci kaya ya. Membenci orang kaya, termasuk berarti secara nggak langsung kalian membenci kekayaan. Maka kekayaan akan menjauh dari kalian. Jadi sayangilah orang kaya, bersosialisasilah dengan mereka, pelajari bagaimana cara mereka kaya. Dengan pelit Mbah, ya itu salah satunya ya. Mungkin nggak pelit juga sih ya, tapi mereka selalu bisa mengalokasikan dananya di saat yang tepat, di tempat yang tepat, dan sesuai dengan kebutuhan. Nggak menghambur-hamburkan begitu saja, yang nggak jelas ya. Kalau orang-orang yang beli sepatu sampai juta, ratusan juta, puluhan juta itu gimana Mbak sampai jutaan? Iya itu karena dia udah kaya, udah ada duitnya. Kita nggak usah ikut-ikutan memaksakan diri pas gajian 10 juta langsung dibelikan semua sepatu atau iPhone ya. Atau apapun benda-benda mahal yang nggak sesuai dengan kemampuan kita ya. Kita harus lihat, terutama Sio Anjing di tahun naga, lihatlah fungsi dari setiap barang yang kalian beli. Apakah itu sesuai dengan kemampuan atau kemauan? Apakah itu berguna atau hampir substitusinya ada gitu loh ya. Berguna sama-sama tapi yang lebih murah ada. Ambil substitusinya dulu. Kalaupun kalian ingin usaha, apakah kalian harus benar-benar bisa mengukur risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Itu adalah sekelumit cerita untuk para Sio Anjing di tahun naga kayu. Semoga ini bisa menjadikan ya, ambil yang positif aja ya. Paling enggak untuk mengingatkan kalian untuk enggak emosi, enggak ambisi, terutama di saat ciong ya. Kemudian enggak berantem, melerai, menjadi juru damai, atau lebih ke jalan diplomasi bila memang harus berseteru dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan keluarga dan pasangan. Semoga kalian para Sio Anjing selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.